gue lagi Muhammad Fajar Fadila atau yang dipanggil Jaloe. Oke, di sini kita kedatangan 4 tamu spesial, yaitu ada Mas. Halo, nama saya Daufal Rahman. Lalu ada Mas yang kedua ini apa? Halo guys, saya Supriyatna. Lalu ada Mbak. Halo guys, saya Uni Sami Putri. Lalu ada satu lagi siapa? What's up guys, this is April. Oke. Itu perkenalan dari mereka. Jadi 4 orang spesial tamu kita ini datang untuk ngebahas ya atau ngobrol-ngobrol santai dengan kita tentang isu-isu yang ada di dunia ini atau yang ada di Indonesia. Jadi agak bahaya konten. Oh my god. Oke, langsung to the point aja. Saya tahu kalian penasaran. Sama saya juga. Oke, jadi kalau menurut kalian nih, gue pengen nanya tentang isu yang terjadi di dunia ini itu apa sih? Kalau misalnya menurut diri gue pribadi ya, kemarin kan gue baca berita tuh. Nah, isu yang sedang hangat-hangatnya itu pas hari Jumat kemarin tanggal 11 November itu ada 3 provinsi di Indonesia, penambahan 3 provinsi baru. Itu di mana tuh? Penambahan itu karena terjadinya tuh pemekaran dari provinsi Papua. Nah, ketiga provinsi tersebut itu adalah Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Timur. Oh, itu kalau boleh tahu itu mereka dipecah belah atau dimekarin itu kenapa? Karena ingin mungkin pemerataan dan penambahan kali ya dari. Oh, jadi berarti sekarang di Indonesia tuh ada 37 provinsi ya? Ya, jadi yang tadinya 34. Tapi itu udah resmi apa belum? Iya, udah diresmiin seminggu udah lalu. resmi. Jadi sekarang total provinsi yang ada di negara kita tuh udah 37. Iya. Ya. Yang ditambahin tuh ada Papua apa aja Mas Dafa? Papua Selatan, Pegunungan, Tengah, ya, dan sama Pegunungan. Iya, Hmm. betul. Itu. Jadi kalau kayak gitu yang berdampak di negara kita itu apaan sih? Jadinya gimana? ya seharusnya pemerintah lebih fokus ke daerah-daerah pedalaman kayak di Papua, nggak cuma di kota-kota besar kayak Jakarta, Jogja, Surabaya. Iya, ya saya kan? setuju. Iya betul. Menurut Karena- gue sih kayak pemerintah lebih mementingkan yang di kota-kota daripada pedalaman. Iya. Pedalaman Iya, tuh kayak kurang benar, perhatian. benar. Iya sih. Contoh tuh kayak yang gini loh, apa? Tahu kan? MRT atau bukan MRT, LRT apa sih namanya yang kereta cepat Bandung? Iya. Oh iya. Kenapa dibangunnya cuma di kota, tapi nggak di Pulau Pedalaman. Sumatera, misalnya Iya. Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain. Jadi yang difokusin tuh cuma Pulau Jawa. Iya. Nah, takutnya ini, maaf, pas saat Pulau Jawa udah maju, udah menjadi negara, bukan negara, maksudnya pulau metropolitan. Jadi gimana nasib pulau-pulau lain itu? Pasti kan sumber dayanya lama-lama habis. Nah, jadi ya mau gimana lagi? Kita cuma ya terima padanya. Iya sih. Iya, yang lebih bagus pemerintah fokus ke daerah-daerah. Ya, Di Papua lumayan kecil, besar. iya. Papua besar loh. soalnya di Pulau Jawa tuh sebenarnya lebih kecil dari pulau lain. Iya. Kayak Kalimantan tuh udah itu pulau yang berseberangan sama Sumber dayanya juga paling nah, gede. iya benar. Sumber dayanya di situ juga udah lebih gede banget. Apalagi di Papua, mereka kan Papua kalau nggak salah tambang emas ya. Iya, betul. Terus, nah gimana tuh kalau misalnya udah habis gimana tuh kita kesini? Oke, lanjut kalau pembahasan kedua. Menurut saya pribadi nih, isu-isu yang paling dibahas sekarang tuh G20 atau G20, yaitu forum kerjasama ekonomi dunia yang masuk ada 20 negara, ada sebenarnya 19 negara sama 1 Uni Eropa. Nah, G20 ini dibuat karena untuk krisis ekonomi dunia biar di tahun 1999 kan. Nah, ini dibuat buat respon terhadap krisis ekonomi dunia yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1998. Tujuannya ya untuk biar negara-negara di dunia saling merangkul, biar kayak negara-negara itu tidak ada yang tertinggal. Benar. Lumayan bagus ya. Kalau saya pengen tahu pemimpin di G20 itu negara apa? Ya, yang sekarang sih yang tahun 2022 ini kan Indonesia ini tuh dimulai dari tanggal
dari Desember 2021 sampai puncaknya kemarin 17 November 2022. Ya, betul. Yang dilaksanakan di Bali kan? Iya. Oh, yang Nah, itu ya. ya kan, menurut saya tuh pengamanan Indonesia tuh udah ketat banget sampai Taman Mini Indonesia Indah tuh Berbagus. ya dananya dikeluarin sampai lebih dari 1 triliun buat menyambut acara G20 ini. Iya, betul. Jadi pembukanya itu atau acara itu ada di Taman Mini. Bukan, tapi di Bali itu tuh dibuat untuk penyambutan gitu, sebagai acara penyambutan dari G20 ini, kerjasama Forum Ekonomi Dunia ini untuk biar lebih makmur ekonomi dunia. Kan kemarin tuh kan COVID-19 nih. Ya. Jadi sebagai respon terhadap ini, Indonesia memilih tema recover stronger, recover together. Nah, semangat sembuh bersama gitu. Oh, Jadi menurut saya tuh Indonesia pantas banget buat dijadiin Jadi tuan tuan rumah. rumah, Iya. Gila, keren banget sih. karena ya emang Iya. seperti pembahasan tadi, Indonesia tuh memiliki banyak sumber daya alam Tuh. dan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Cuman karena ngelihat zaman sekarang ya tahu sendiri kan, yang difokusin ya cuma pulau-pulau tertentu, yang pulau-pulau pedalaman itu ya nggak bakal ada yang ini, nggak perlu ininya dah. Memang Indonesia dilihat dari luar bagusnya dari sumber daya alamnya, cuman kalau di internal yang masalah adalah korupsi. Ya. Emang Indonesia kebanyakan korupsi. Bukan korupsi. Setiap kasus korupsi, kalau menurut gua nih ya, pengetahuan gua pribadi gua, setiap ada kasus korupsi atau pembunuhan berencana pasti ditutupin dengan kasus lain. Sepertinya kayak contoh kasusnya, aduh agak bahaya nih. Iya, ntar Aduh, malah ini nggak ada bisa gimana dibikin. ya? Polisi Nggak dan terus lain-lain. jangan. Ya, nanti saja lah. Polis. Dan tiba-tiba beberapa saat kemudian tuh malah ada kasus tentang KDRT. Iya. Iya. Nah, dulu juga ada kasus yang kayak gitu tentang korupsi, ditutup-tutupin sama kasus yang lain, banyak. Betul. Pokoknya alurnya begitu-gitu aja di Indonesia. Kayak muter di situ-situ terus. Iya udah diputer gak bakal berhenti. Setiap ada kasus tentang, aduh agak bahaya nih. Aduh. Itu tukang bakso ya dan Ntar tiba-tiba kita Aduh, bakso ini nih. Nanti ada Intel Legend. Ya gitulah, nggak bakal ini. Gak bakal ada ujungnya. Iya, Betul. bakal Iya sih. habis. Setiap ada kasus ini ditutupin ini. Terus kasus Makan baru konspirasi. lagi Iya. muncul. Pengalihan isunya itu benar-benar top di Indonesia itu top. Jadi kayak banyak bohongnya gitu. Apalagi manusia Aduh, terjebak. bahaya. aduh. Ini bahaya. Aduh, udah. Bahaya nih. Ngeri juga nih ngomongin ginian. Iya. Lanjut ke topik selanjutnya gimana? Ayo. Oke, kalau gue juga mau nanya, kalau kan kita Indonesia ini adalah negara termasuk bagian dari organisasi ASEAN. Iya, Oh betul. iya, Nah, iya. Kalau menurut kalian, ntar suatu kapan atau nggak tahu ya beneran terjadi atau enggak, mudah-mudahan juga ya. Misalnya Indonesia itu keluar dari ASEAN. Nah, menurut lo pada tuh dampaknya tuh bakal kayak mana? Aduh, pasti itu berdampak buruk sih ekonomi. Apalagi kan Indonesia juga sudah menjalin hubungan yang erat ya kan sama negara ASEAN. Benar. Indonesia juga termasuk salah satu pembentuknya loh. Iya, pendiri Iya. ASEAN juga. Iya, bersama dengan Malaysia dan teman-teman yang lainnya ya kan. Apalagi Indonesia jadi sulit ya kan mendapatkan teknologi baru, mendapatkan informasi dan gak punya lagi teman untuk saling membantu. Aduh. Jadi kalau kita bergabung di ASEAN ini ekonomi kita jadi lebih bagus gitu ya. Iya, Karena betul. kerjasama di berbagai negara. Betul. Ya. Terus juga berbagai negara juga saling bantu satu Iya, ekspor impor ya. Harus solid Yes. juga. Biar gak ada negara yang tertinggal. Jadi kalau misalnya negara Indonesia itu keluar dari ASEAN sih, kayaknya Banyak banget dampaknya sih. Pasti, pasti. pasti banyak dampak buruknya yang terjadi. Ya, Bakal berpengaruh. jadi kembali lagi ke topik yang pertama tadi. Saya agak males sih membahas tentang ini. Ya topik yang pertama tadi yang tentang Indonesia yang sumber daya alam banyak. Kalau misalnya Indonesia keluar dari ASEAN, benar dampaknya bakal banyak banget. Kita
kita bakal kekurangan bantuan dari luar negeri ataupun sumber-sumber daya lainnya. Jadi pasti kegiatan ekspor impornya itu bakal Berkurang ya. Iya sih. berkurang karena tidak ada namanya kerjasama. Kerjasama dari negara lain. Sulit juga jadinya. Terus juga silaturahmi antar negara juga terputus. Itu bener ya. Paling bahaya nih. Lebaran gak dapet THR gitu Indonesia. Aduh. Ada PHR. Aduh, utangnya masih Sudah. banyak. Aduh. Lebaran masih lama. Utangnya masih banyak. Aduh. 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 Aduh, nanti ada tukang Ada bakso. tukang bakso nih di depan. Oke, terus kalau apa lagi nih yang mau kita bahas? Mumpung masih ada waktu beberapa menit lagi. Apa ya? Apa ya? Yang lagi kerja di kasus Mungkin kita sebagai generasi bangsa Indonesia ya, Generasi muda. ya generasi muda. Generasi penerus bangsa. Kita harus bisa ini sih. Gimana ya? Memperbaiki diri dan juga kita harus mungkin banyak-banyak belajar sih dari yang Iya. udah pernah Iya. terjadi. Iya sih supaya membawa saya Indonesia setuju lebih baik. pendapat lu tentang ya kita emang sebagai di generasi penerus bangsa kita harus belajar nih biar kita lebih Memperbaiki pintar diri. memanfaatin ekonomi atau sumber daya alam yang ada di negeri kita. Cuman kembali lagi ke topik utama. Kita emang harus belajar terus menerus supaya kita enggak Baba Bowie. aduh Aduh. Aduh, itu lagi sih. Aduh. maksudnya di ini Polandia. Oh, bisa aja lesnya. Ya itulah pokoknya mudah-mudahan ya ke depannya nggak jadi hal. Iya, semoga kita semua dapat menjadi lebih baik daripada hari ini. Amin. Oke, terus mau apa lagi mau dibahas? Udah mungkin. Ya mungkin segitu saja. Ada yang mau nambahin nggak? Mungkin Udah. Udah, gitu Udah. aja. Oke, kita aja. Mungkin tapi saya pengen membahas satu lagi sih. Apa ya? tukang Kayak bakso. apa? Karena Aduh. Bakso kan banyak Ini angin nih juga, angin. terpulang angin Nanti nih. tiba-tiba digerek ke penjara loh. Aduh. Aduh. Sedih. Tuh. Cuman ini itu tahan. Aduh. Oh iya, tentang peristiwa ini deh kita bahas satu lagi tentang ujung-ujungnya juga topik itu lagi. Cuman ini yang beberapa waktu lalu tentang permainan sepak bola. Yang lagi itu di ya. Kanjuruhan. Kanjuruhan. Iya. Menurut lu pada itu apa ya dampak ya sebenarnya itu dari peristiwa itu apa sih? Maksudnya kenapa bisa terjadi kayak gitu? Aduh, takut salah ngomong nih. Iya sih sulit. Jadi gini, kan awal mulanya tuh Arema sama apa ya? Keren. Kalau Arema Persebaya. sama iya, Persebaya. Persebaya. Yang turun ke lapangan itu Arema ya? Iya, Iya, supporternya Arema. sih lebih tepatnya. Iya kan gara-gara kalah kan? Iya. Nah, penonton ini pengen tahu apa yang terjadi sampai Arema ini kalah kan. Nah, otomatis penonton turun. Tapi seharusnya penonton ini emang gak turun. Otomatis biar penonton gak turun banyak ke lapangan, polisi nyemburin gas air mata. Nah, di situ kan banyak anak-anak, orang tua, adik, abang, segala macam keluarga. Seharusnya polisi nggak Aduh. Ya. Iya. menyemprotkan gas air mata tersebut. Itu Ya. menimbulkan banyak sekali korban jiwa. Ya kasihan banyak yang tewas Iya. juga kan Ya, apalagi ada yang anak. terinjak. Kalau nggak salah mereka kebanyakan tewas di dekat gerbang. Ya. Iya. Terus pintu Yang masih juga menjadi ditutup, misteri kan? kenapa harus ditutup gerbang. Nah, betul. Iya. Nah iya itu juga. Kalau emang penontonnya pada pengen bubar harusnya dibuka. Dibuka semua. Iya. Ini Ini kenapa ditutup? Maksudnya Pertanyaannya agak situ. kasihan. Banyak ya Kita anak-anak yang iya, sangat sedih. saya juga melihat video, ya emang agak sedih sih. Ya kita juga harus berturut apa namanya sih? Turut berduka cita Iya. sama Iya. korban-korban yang ada di Panjuruan. Panjuruan apa? Kanjuruhan. Iya, Kanjuruhan. Semoga rest in peace ya. Sehat ya. Maksudnya semoga amanah diterima oleh Allah Betul, SWT. Hakim. Amin. Ya, Amin, ya Allah. amin, amin. Ya kalau saya lihat di video-videonya kan ada tuh yang ditendang, itu. ada yang Ya. berencang anak-anak. Tahu emang Tegas. Ini kayaknya harus sensor ya, ayo harus disensor.
Iya sih. Jadi kayak oknum harusnya lebih berpartisipasi lebih baik lagi. Maksudnya tidak perlu seperti itu. Sampai-sampai kayak kan kalau nggak salah di peraturan sepak bola dunia itu Ya, tidak FIFA. boleh, ya di FIFA itu tidak boleh menggunakan gas air mata. Iya, Oh, betul. iya, Ini iya. kenapa kayak nggunain gas air mata itu? Dan kita juga sempat pengen berhentiin sepak bola kita. Iya, Iya kalau sih, dikasih itu. sanksi. Ini untung aja loh belum dikasih sanksi sama FIFA. Alhamdulillah. Cuman ya harusnya cuma juga ini sih Iya, semoga- masanya para penontonnya juga harusnya agak Seharusnya salah tidak. juga. Iya, harusnya lebih Nggak usah sadar lucu diri gitu ya. lah. Ya, maksudnya ngapain gitu, bawa ribut-ribut. Kalau kalah ya udah terima kalah, semuanya alhamdulillah. Jangan ada Karena provokator juga. yang main bukan kalian, kalian cuma nonton. Udah, saya tahu emang kalian kecewa, cuman ya mau nggak mau harus kalian harus Iya. terima kekalahan. Karena sepak bola atau permainan atau pertandingan itu hanya untuk hiburan. Kalau menurut gua nih, itu cuma buat hiburan. Jadi Kalau memang kita biasa cuman ya. kita bukan ngadu bukan ngadu skill, tapi kita nunjukin bakat dari daerah-daerah kita masing-masing. Nah, kalau menurut gua gitu lebih bagusnya. Udah sih ya, kalau terus-terusan agak bahaya sih mau bahas. Nanti Semoga malah kita nggak- berharap sepak Tukang bola bakso nggak ada ya? bagus ya. Iya. Nggak ada lagi Tukang bakso. yang Iya. Jadi seperti itu. Semoga maksud nggak orang ada. lah ya. Semoga kita Semoga enggak Setelah kejadian Kanjuruhan tidak ada lagi kejadian yang seperti di menelan Kanjuruhan. banyak korban jiwa ya. Ya, semoga ya sepak bola Karena Indonesia negara- jadi lebih baik. lebih maju juga kan. Iya, Jadi entah kedepannya ada kasus apa lagi di tahun 2023 kita tunggu aja. Iya. Next. Semoga aja sih nggak ada. Iya, semoga aja nggak ada. Semoga. Tapi ya pasti ada. Pasti Namanya ada, juga hidup. setiap hari mah Next masalah. aja tunggu di 2023. Oke. Cukup sekian dari kita. Siapa? Saya lupa. Dafafal Rahman. Mas, kameranya. Jangan jadi Oh, iya. lupa. Aduh, baris banget. Benar. Udah enggak apa-apa. Nama saya ya. Dafafal Rahman, panggil aja Mat Gerobak. Wih. Oke, Mas Gerobak. Dan saya Supriyatna yang biasa dipanggil sebagai Supri saja ya. Ya. Saya Winnie Sofi Putri yang biasa dipanggil. Ini cagur. Aduh. Kalau saya Aprilia biasa dipanggil pacar Ian. Oke. Mungkin mereka agak gila jadi biasa aja. Oke, sekian dari kita. 3, 2, 1, close the door.